Duo Ratu Pinkan Mambo dan juga Bunda Maya ini akan selalu baik, apalagi kita tahu ya momentumnya tahun ini di sebuah festival ketika mereka berdua tidak sengaja akhirnya comeback di satu panggung. Itu kan merupakan sebuah movement yang luar biasa gitu kan. Kita berharap sih nextnya ini ada single, tapi ternyata belum sampai berganti tahun ini kayaknya ada kerikil-kerikil yang akhirnya menghantui kembali dari Bunda Maya dan juga Pinkan. Apalagi kakak Pinkan ya, kalau misalnya ada sesuatu yang belum lurus, dia luruskan di sosial media gitu kan. Kita berharap awalnya mereka bisa berduet kembali, pada akhirnya mereka malah berduel, saling sindir, saling serang dan juga bongkar aib di masa lalu. Seperti apa tanggapan dari Maya Estianty ketika Pinkan Mambo menyebut dia adalah sebagai wanita pembohong? Dia hanya bilang EGP, emang gua pikirin, atau EGP, gua pikirin. Nah itu dia, kira-kira seperti apa sih? Dan sebenarnya apa yang akhirnya membuat kakak Pinkan ini ingin meluruskan sesuatu yang sebenarnya udah hampir 2 dekade. Apa alasannya kan? Lawannya adalah Pinkan Mambo. Sebenarnya aku mau berantem dulu sama Maya because she's lying. You're lying in your vlog. She was lying? Of course. Ya itu pencemaran nama baik dan itu was not good. Bukan level aku lah untuk berantem dengan seorang Maya. Hello, Maya harusnya bersyukur, netizen bilang itu Pinkan Mambo yang bawa rezeki di Ratu. Siapa yang bakal nyanyi lagu sekeren itu kalau nggak suaranya sekelas Mariah Carey kayak gue? Apa sih? Lu mau ngomong apa? Mau ngomong ini aneh itu? Ada lagu gue Doma ya? Emang gue pikirin. Setelah nyaris 20 tahun gontok-gontokan pas kepecah kongsi dari band Ratu, waktu akhirnya mempersatukan kembali Maya Estianty dan Pinkan Mambo secara kebetulan dalam sebuah konser di Bandung. Video pertemuan reuni Maya dan Pinkan kemudian viral hingga menjadi trending topik. Publik lega, Ratu akhirnya berdamai setelah belasan tahun tidak saling tegur sapa. Pertemuan bersejarah hari itu membuka silaturahmi lainnya antara Maya dan Pinkan sebagai sahabat lama yang sudah saling mengenal satu sama lain, bahkan sudah seperti saudara sendiri. Hingga akhirnya terjadilah pertemuan yang berikut ini, di mana dalam flashback Maya dan Pinkan mengenang masa-masa Pinkan keluar dari Ratu. Kenapa lo bilang gue jahat? Nggak ada pilihan itu. Lo pengen cari duit. Nggak ada pilihan itu, Bun. Gue yang guci-guci awasan yang dibanting. Iya, pengen. Gue sebenarnya itu adalah bentuk care gue terhadap partner. Jadi gue cuman pengen menyelamatkan muka lo sebenarnya kan. Muka lu. Berarti selama ini miskom lo. Sudah 19 tahun. Berarti kita masih ada kesempatan dong bisa bikin Ratu ya. Lihat partner gue, kalau gue sukses, dia juga harus sukses gitu loh. Dan kita mau buat Ratu lagi. Iya. Bunda di balik layar. Naas, barangkali Maya Estianty sendiri tidak menduga jika obrolan hari itu justru membawa hubungannya dengan sang sahabat lama Pinkan Mambo justru makin buruk dari ketegangan yang pernah terjadi selama sekitar 20 tahun. Lihatlah bagaimana belakangan Pinkan mengamuk karena tidak terima dirinya dijelek-jelekan Maya dalam obrolan santai saat itu. Gue nggak bawa suaminya, gue hamil sendiri sama cowok lain bukannya. Walaupun Mas Dani suka banget sama aku, tapi aku nggak tega gitu loh, yang ngambil lakinya Maya nggak tega. Ya kan gara-gara Maya menggiring publik supaya orang itu percaya dia yang benar, terus jadinya kan semua orang benci sama Pinkan. Nah, jadinya aku jadi kesel. Jadi aku bilang, oh bener ya, ternyata nggak setiap diam itu baik. Nah sekarang diam itu tidak baik, karena apa? Karena masyarakat kita bohongin gitu. Nah gue sih bisa aja, gue biasa main lawak juga di TV-TV, gue jadi orang goblok. Nggak apa-apa, yang penting gue gajian. Tapi ini beda masalah. Ini tentang Maya sama aku. Kalau mau tenar jangan jelekin orang gitu. Jadi ya intinya jangan jelek-jelekin aja lah. Pinkan Mambo merasa sekian puluh tahun ditindas dan kini saatnya ia bangkit memberi perlawanan terhebat. Maka inilah luapan kemarahan Pinkan terhadap Maya Estianty. Pinkan bahkan membeberkan fakta versi dirinya seputar kebohongan yang selama ini beredar. Sangat bisa dipertanggungjawabkan. Saya kan nggak pernah bohong orangnya. Saya juga tidak mau cari ribut sama orang. Saya cuma memperbaiki nama saya yang sudah Maya jelek-jelekin. Ya, nama Pinkan Mambo adalah sebuah brand. Seperti menyebut nama rokok atau seperti menyebut nama deterjen misalnya.
Nama Pingkan Mambo ini mahal banget, miliaran rupiah. Kok bisa sesama brand mau Maya Ahmad itu, Maya Musri itu mau naik, kok bisa jelekin deterjen yang lain gitu. Misalnya kita sama-sama produk nih, kalau mau naik jangan nginjek orang gitu loh. Kayak saya itu ya, amit-amit saya nggak minta uang Maya untuk saya jualan pisang goreng, karena kan saya udah tahu sifatnya. Aku disuruh pergi, malahan terus dia ambil kontrak, syukurin. Dia ambil kontrak, Pingkannya nggak ada. Lah, syukurin. Siapa yang suruh keluarin? Sekarang penyanyi nggak ada, di telepon. Ping, tolong Ping. Yang ada bukannya dia yang nggak profesional. Aku digemis-ngemis. Uang udah ditransfer, aku dingemis-ngemis. Please, tolong balik lagi ke Ratu. Ratu mau manggung. Sampai saya datang ke Trans TV, sampai saya nyanyi di situ. Udah ya sekali, udah keluar gua. Ya udah habis saya nyanyi apa? Nggak disuruh masuk lagi, tetap di Depak. Publik bisa jadi dibikin bingung bagaimana ceritanya reuni justru berujung dengan perang nuklir jilid 2. Saat ini, faktanya publik juga ikut terbelah. Pingkan Mambo sendiri menyadari betapa banyak dukungan yang diterima Maya. Namun hal itu baginya bukan apa-apa, karena kebanggaan terbesar adalah menjadi diri sendiri yang apa adanya. Kan mereka makan pencitraan selama bertahun-tahun. Maya pintar, Maya apa. Ya gampang kalau bikin kayak Syahrini, Pingkan juga bisa. Halo pemirsa, aku lagi jalan-jalan di luar negeri, tapi apa yang dibuat sama Maya? Di vlognya malah jelekin aku. Kalau aku kan emang begini aja wujudnya. Aku orang susah, dulunya aku nggak makan, aku nggak bisa makan sampai puasa-puasa. Susah banget. Makanya sekarang Maya bingung, aku punya 50 perusahaan. Karena kan Maya langsung kaya. Kalau aku kan dari jualan pisang goreng, jadi aku nggak norak gitu kayaknya, nggak norak. Barangkali seperti adik kakak yang saking dekatnya maka sering cekcok. Bisa jadi situasi yang sama terjadi pada Pingkan Mambo dan Maya Estianty. Namun sekalinya bertemu, apalagi dalam urusan talenta tarik suara, dunia langsung tersenyum. Sejarah membuktikan bagaimana kejayaan Maya dan Pingkan saat bergabung dalam band Ratu kala itu.